Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Senang sekali dapat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini bersama saya, Jumayati Susanto. Bagaimana reaksi kamu ketika mendengarkan cerita lucu? Tentu saja reaksi yang muncul mulai dari tersenyum sampai tertawa terpingkal-pingkal. Lalu, apakah kamu sendiri pernah atau sering mendengar atau membaca cerita lucu? Saya yakin pasti kamu pernah bahkan sering mengalaminya, bukan? Nah, materi pembelajaran kita kali ini adalah anekdot. Apa itu anekdot? Ya, anekdot itu secara sederhana merupakan cerita lucu. Namun, perlu diingat bahwa anekdot merupakan cerita lucu atau menggelitik dengan tujuan memberikan kritik atau pembelajaran tertentu. Perlu diperhatikan bahwa anekdot itu berbeda ya dengan humor. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa anekdot adalah cerita lucu yang menggelitik namun bersifat kritik atau pembelajaran. Tapi kalau humor itu hanya cerita lucu saja tanpa ada maksud tertentu dan kita yang membaca atau mendengarkan merasa terhibur. Kan biasa ya kita mendengar cerita lucu tanpa ada sindiran ataupun kritik di dalamnya. Contohnya lawakan-lawakan yang sering ditampilkan di televisi atau pada keseharian kita. Baiklah, untuk lebih jelasnya berikut contoh anekdot. Di sebuah kantin, sebuah universitas, ada dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatiin sih. Ya, kamu tahu sebabnya. Barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Iya, kalau dia berdiri, takut kursinya didudukin oleh orang lain. Oh, begitu. Ya, betul juga sih. Ya, dalam cerita anekdot tadi, seorang dosen yang juga sebagai pejabat, di mana kritik yang dimunculkan adalah saat mengajar selalu duduk, tidak pernah berdiri. Maksudnya, seorang pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya. Nah, sudah jelas ya bahwa perbedaan antara anekdot dengan humor itu berada pada fungsinya, yaitu jika anekdot itu fungsinya untuk menyampaikan makna tersirat atau di sini sebuah kritik, sedangkan humor hanya bersifat menghibur. Ingat ya, antara anekdot dengan humor itu berbeda. Kalau untuk anekdot itu bersifat kritik, namun untuk humor itu bersifat menghibur saja. Bagaimana sebenarnya ciri anekdot ya? Nah, dari cerita yang sudah disampaikan tadi ya, kita bisa melihat bahwa ciri yang pertama adalah lucu. Lucu bersifat humor. Kemudian ciri yang kedua adalah berisi kritik. Kritik atau sindiran ya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan tokoh penting.
Keempat, memiliki maksud tersirat atau pesan moral. Lalu yang kelima adalah cerita singkat tetapi mengena ya. Dalam penyajian cerita anekdot tidak hanya disampaikan melalui teknik dialog, seperti contoh satu dosen yang juga menjadi pejabat. Namun dapat juga disampaikan dengan teknik narasi. Bisa lihat ya di contoh 2 dengan judul Cara Keledai Membaca Buku. Terima kasih bagi kalian yang sudah berkunjung ke channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan suka, dan juga aktifkan loncengnya. Lalu bagaimana dengan struktur anekdot? Teks anekdot memiliki struktur diantaranya ada abstraksi, orientasi, reaksi, dan koda. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi teks. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada suatu krisis di mana pada bagian ini akan muncul konflik atau krisis ya. Nah, di sini krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah muncul adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengandung tawa. Lalu yang berikutnya adalah reaksi. Nah, reaksi ini merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Dan yang kelima adalah koda. Koda merupakan penutup atau akhir cerita yang di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun tanggapan dari cerita yang disampaikan sebelumnya. Namun, untuk keberadaan koda ini bersifat opsional ya, artinya bisa ada ataupun tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, jika kalian mempunyai buku paket warna biru, kalian dapat membukanya pada halaman 93, yaitu teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Nah, pada halaman tersebut dijelaskan contoh bagian dari struktur anekdot. Dalam anekdot, frase idiomatis sering digunakan ya dengan tujuan untuk menambahkan nilai rasa humor atau menghaluskan bahasa. Apa sih frase idiomatis itu? Nah, kalau frase idiomatis adalah kelompok kata yang bermakna konotatif atau tidak sebenarnya. Contohnya tadi pada cerita anekdot si Pak dosen, ada kata kursi yang maknanya adalah jabatan. Dan pada kalimat takut kursinya diambil orang, yang artinya takut akan jabatannya diambil oleh orang lain. Contoh yang lain seperti gulung tikar, meja hijau, buah bibir, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah memahami mengenai pengertian anekdot, perbedaan anekdot dengan humor, struktur anekdot, dan selanjutnya kita akan mempelajari unsur kebahasaan anekdot. Ciri kebahasaan anekdot adalah 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Biasanya apa yang mencirikan kata masa lalu? Jangan nyanyi dulu ya. Nah, masa lalu itu biasanya dicirikan dengan pada zaman dahulu, pada suatu hari. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban.
bukan jawaban dari hatimu ya. Ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan waktu. Seperti contoh, kata kemudian, kata lalu, dan sejenisnya. Keempat, menggunakan kata kerja aksi. Biasanya kata kerja aksi berhubungan dengan imbuhan atau afiksasi seperti itu ya. Yang kelima adalah menggunakan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Lalu yang keenam adalah menggunakan kalimat seru. Dan untuk penjelasan yang ini, teman-teman dapat melihat contohnya ya pada halaman 96 di buku warna biru. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan mengenai materi anekdot. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Jumayati Susanto. Bertemu kembali pada materi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.